Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiyah dengan nomor NIM 18721500065 dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Yang saya hormati Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah saya. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang penyusutan dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini ada materi yang akan saya bahas, yaitu pengertiannya, metode garis lurus, metode presentasi tetap, metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, metode jumlah bilangan tahun. Adapun pengertian dari penyusutan, yakni prosedur perhitungan nilai aset selama masa penggunaannya. Setiap aset akan mengalami penurunan nilai dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui penyusutan aktiva supaya dapat berkembang secara seimbang. Di sini ada metode garis lurus. Contoh soalnya, misalnya biaya peroleh disusutkan sebesar 30 juta rupiah dan estimasi nilai residunya senilai 3 juta rupiah. Kemudian umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Untuk itu nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut. Di sini ada rumus dari perhitungan metode garis lurus, yakni biaya perolehan dikurang nilai residu lalu dibagi umur ekonomis. Tadi sudah seperti contoh pada soal, biaya perolehannya yaitu 30 juta rupiah, nilai residunya 3 juta rupiah, dan umur ekonomisnya 5 tahun. Maka ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 5.400.000 rupiah. Apabila menggunakan presentasi, maka nilai penyusutan yang sebesar 5.400.000 rupiah yang dikalikan dengan 5 tahun, di mana biaya perolehan disusutkan sebesar 27 juta rupiah, yaitu sebesar 20% atau perhitungan 100% dibagi 5 tahun. Selanjutnya, metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode persen tetap dari nilai buku, penyusutan dari harga beli merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika atau mirip dengan bunga tunggal. Selanjutnya, metode satuan jam kerja aktiva. Pada konsep dasarnya, pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Di sini ada contoh soalnya, yakni pada bulan Januari PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000 rupiah. Selanjutnya, metode satuan hasil produksi. Pada dasarnya, metode unit produksi adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap yang mampu memberikan beban penyusutan dengan berdasarkan pada kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Di sini ada contoh soalnya, sebuah mesin dimiliki dengan harga perolehan 13 juta rupiah. Nilai residu ditaksir sebesar 1 juta rupiah. Selama usia penggunaannya ditaksir dapat menghasilkan 40.000 unit produk. Tarif penyusutan tiap unit produk yang dihasilkan dari data di atas adalah sebesar 13 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah dibagi 40.000 unit. Hasilnya adalah 300 rupiah per unit produksi. Dengan demikian, setiap satu unit produk yang dihasilkan harus dibebani dengan penyusutan mesin sebesar 300 rupiah. Jika pada periode 2000 produk yang sesungguhnya dihasilkan sebanyak 3.800 unit dan pada periode 2001 sebanyak 4.200 unit, maka beban penyusutan mesin untuk tahun 2000 dan 2001 adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat, adapun beban penyusutan mesin tahun 2000 jumlahnya adalah 1.140.000 rupiah, sedangkan beban penyusutan mesin tahun 2001 adalah 1.260.000 rupiah. Dalam metode ini, beban penyusutan setiap periode akan bervariasi sebanding dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, metode jumlah bilangan tahun. Pada dasarnya, metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun.
Metode jumlah angka tahun merupakan penyusunan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan serta perbaikan aktifat tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktifat tetap itu sendiri. Layaknya metode saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat arusnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang makin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Tidak sejauh saat awal-awal aset tetap tersebut diperoleh. Mesin contohnya, makin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal-awal mesin baru, mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai penyusutan yang berkurang pada periode berikutnya akan diimbangi oleh meningkatnya biaya maintenance dan juga perbaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.